Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam Serba-Serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Seperti biasa, setiap hari menjelang buka puasa waktu Indonesia Barat, kami dari KBRI Tunis menghadirkan bincang-bincang dialog tentang Tunisia, tentang hubungan diplomasi di antara kedua negara, tentang bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang kebetulan para mahasiswa, ada sekitar menurut catatan dari KBRI Tunis 156 mahasiswa yang berada di Tunisia yang sedang belajar saat ini. Tentu keluarga di tanah air ingin tahu bagaimana situasi perkuliahan di sini, bagaimana kondisi Tunisia, apa yang bisa diambil pelajaran hikmah. Tentu bincang-bincang seperti itu yang akan kita lakukan selama kurang lebih 30 menit. Nah, episode kali ini kita akan berbincang tentang kuliah di Universitas 9 April, Jami'ah 9 April. Ini salah satu universitas yang juga bergengsi di Tunisia dengan pengalaman prestasi yang sangat luar biasa. Bersama saya telah hadir seorang mahasiswi, Hayun Ulfa. Ini masih fresh, masih segar mendapatkan gelar magisternya dengan Hasan Jiddan. Saya hadir dalam ujiannya Hayun Ulfa ini. Mahasiswi kita asal dari Kendari. Assalamualaikum Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membersamai podcast KBRI Tunis, Indonesia in Tunis. Tentu Ulfa ini sebagai kebanggaan bagi KBRI Tunis, bagi kita Indonesia. Sekali lagi selamat Ulfa atas prestasinya di Universitas 9 April. Nah, ngomong-ngomong itu, kenapa nama kampusmu itu dinamai dengan 9 April? Ya, pertama-tama terima kasih Gus Dubes telah mengundang saya. Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di sini. Langsung aja mungkin menjawab pertanyaan dari Gus Dubes. Iya, jadi mengapa dinamakan 9 April? Karena 9 April ini pertama adalah merupakan peringatan Hari Pahlawan di Tunisia, 9 April 1938. Jadi namanya Kuliah 9 April atau Universitas Tunis. Jadi nama aslinya Universitas Tunis, tapi berada di Jalan 9 April, di poros jalan. Oh, ini namanya Universitas Tunis ini? Iya, Universitas Tunis. Saya harus perjelasin. Saya juga ingin kuliah lagi di kampus ini karena Universitas Tunis ini tempat Michel Foucault dulu kuliah dan bahkan mengajar, seorang filosof postmodernis yang sangat terkenal. Oh, ini namanya Universitas Tunis. Oke, ya. Iya, jadi Universitas Tunis yang berada di 9 April, di Jalan 9 April. Jadi makanya disebut Universitas 9 April. Demikian, Pak. Iya, jadi kampusnya sangat indah. Ketika saya menghadiri ujian Ulfa ini, kampusnya sangat indah dengan kualitas dosen yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya, ini Ulfa ini sangat spesial karena sebagian besar mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia di Tunisia ini kuliah di Universitas Zaytuna. Tetapi Ulfa ini justru memilih Universitas 9 April atau Universitas Tunis ini. Nah, gimana ceritanya itu? Dulu kok bisa kemudian dari Al-Azhar melanjutkan ke kampus ini? Iya, mungkin untuk sedikit flashback atau bercerita. Jadi saya lulusan dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar tahun 2015. Saya datang 2011, lulus 2015. Kemudian setelah itu untuk waktu melanjutkan kuliah, saya berpikir untuk melanjutkan kuliah
tetap di jurusan bahasa Arab, Pak, gitu. Tapi saya ingin jurusan bahasa Arab masih di negara Arab, karena apa yang membedakan kuliah bahasa Arab tapi bukan di negeri Arab gitu. Jadi dalam bahasa Arab mungkin ada yang namanya zauk lugawi gitu kan. Jadi iktisabul lughah, bagaimana kita mencerna bahasa itu akan lebih terasa ketika kita bermuamalah langsung dengan orang-orang pengguna bahasa atau penutur bahasa tersebut gitu. Jadi waktu itu memang yang saya sasar adalah negara-negara yang masih menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi jika tidak memungkinkan untuk melanjutkan S2 di Azhar, jadi beberapa negara yang emang saya sasar waktu itu Maroko, ada Tunisia, tapi waktu itu Maroko juga belum ada kepastian. Saya lihat ada pengumuman di Tunisia, saya apply dan waktu itu saya ingin juga mendaftar di Universitas Zaytuna. Gitu. Ya karena emang bagi kami, bagi kita semua yang orang Indonesia, yang tergambar Tunisia ini adalah Universitas Zaytuna tadi itu. Nah terus gimana tiba-tiba ke 9 April gitu. Jadi kalau misalnya di Azhar sendiri bahasa Arab itu masuk dalam fakultas Dirosah Islamiyah. Betul. Dirosah Islamiyah wal Arabiyah. Nah tapi ternyata di sini ada perbedaan. Jadi Universitas Zaytuna hanya menaungi Dirosah Islamiyah. Nah, Arabia ini, bahasa ini dipisahkan menjadi ilmu humaniora dan sosial. Artinya tidak ada jurusan itu di Zaytuna? Betul, Pak, tidak ada jurusan itu di Zaytuna. Akhirnya saya berpikir saya tetap ingin melanjutkan di kampus yang linear dengan S1 saya gitu. Yang tersisa, bukan yang tersisa, jadi yang pilihannya waktu itu ada memang Universitas 9 April dan Universitas Manuba. Cuma kalau misalnya Manuba ini, saya nanya waktu itu teman-teman, mungkin kalau berdasarkan jarak lumayan jauh Pak dari tempat tinggal. Dan Manuba ini juga kalaupun kita tinggal di sana, itu dia kampusnya ujung banget, jadi akhir kereta metro itu kampusnya gitu. Iya, saya sudah tahu kampus itu. Jadi waktu saya ada acara pertemuan dengan para duta besar, saya melewati kampus Manuba. Tapi memang lebih bagus 9 April sebenarnya ya. Secara kualitas ya, Ulfa. Ya, secara kualitas kalau saya lihat sama-sama universitas negeri, Pak. Gitu. Sama-sama universitas negeri. Terus kemudian mungkin saya lihat antara Manuba sama 9 April, ketika kita berbicara Manuba 9 April ini kualitasnya menurut saya sih Manuba lebih susah sih, Pak. Kalau lebih susah justru. Lebih susah, justru Manuba ini lebih susah. Tapi kalau berdasarkan kualitas beda tipis lah sama 9 April gitu. Karena kenapa saya lihat seperti ini? Karena Manuba ini memang dia punya departemen khusus bahasa Arab. Nah, sementara kita bahasa Arabnya ini masih masuk humaniora dan sosial gitu. Jadi mereka tuh punya fakultas adab sendiri gitu. Jadi ketika fakultasnya itu sudah lebih besar, otomatis kualitas dosennya dan juga kualitas dosen dan kualitas pelajarnya ditinggikan, dinaikkan standarnya. Sementara kalau misalnya di Universitas 9 April ini masih tergabung dalam humaniora dan sosial seperti itu. Namun kalau pelajaran saya sudah pernah lihat pelajarannya rata-rata kebanyakan sama, sekitar 70% kebanyakan sama. Artinya kurikulumnya sudah ya sama lah ya, pada jurusan bidang yang sama. Dan saya bertemu dengan dosen-dosen Ulfa ini waktu ujian itu, dan saya mendengarkan langsung memang standar akademisnya itu memang sangat tinggi sekali. Dan teori-teori klasik dan teori-teori modernnya itu memang sangat luar biasa yang saya lihat Ulfa waktu kamu ujian pada waktu itu. Nah, sekarang setelah masuk kuliah di sana itu sekitar 4 tahun ya Allah ya. Dan kabarnya banyak tidak ada yang berani kuliah di kampus ini. Setahu saya cuma ada 2, Ulfa yang alhamdulillah sudah lulus. Nah, setelah kuliah di kampus ini di Universitas 9 April di Tunis ini, apa rasanya? Berbagilah kepada para pemirsa di tanah air supaya mereka mempersiapkan diri kalau ingin kuliah di Universitas 9 April ini. Iya Pak, betul sekali. Jadi
Betul ya, mungkin kalau saya memakai kata, kalau Gus Dubes makainya mungkin keberanian, kalau saya mungkin pakai katanya bertahan gitu. Karena saya merasa tidak berani-berani banget, tapi mungkin di antara teman-teman saya yang bertahan. Karena dulu waktu pas pertama kali kesini ada juga teman saya, dia tidak bertahan. Jadi saya bahas dulu mengapa 4 tahun. Jadi lazimnya kuliah di Tunisia itu bisa diselesaikan dalam 2,5 tahun gitu kan. Jadi ada 3 semester. 3 semester pertama untuk masuk kelas, semester 1, 2, 3, terus kemudian menulis itu paling cepat 6 bulan. Setelah itu nunggu sidang, berarti kira-kira ada 2,5 tahun. Namun saya sempat tidak najah, sempat tidak lulus waktu tahun pertama itu. Jadi kaget Pak, gitu. Kaget karena memang kurikulum di Tunis ini sistemnya kritik gitu. Kritik dalam arti ketika kita soal ujiannya itu kita dikasih waktu 3 jam, cuma ada 1 soal, terus kemudian misalnya kita dikasih soal, contohnya para ulama linguistik memandang nahwu sebagai salah satu bla 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 bla, kemukakan pendapat kamu. Nah, lebih kepada pendapat kita. Lebih kepada pendapat kita. Nah, cara menjawab soal ini kan pertama kita tidak bisa langsung masuk pendapat kita. Betul. Pertama kita harus punya latar belakang holfiah. Setuju. Nah, holfiah ini kita harus baca kan Pak. Kita nggak bisa nulis kalau kita nggak kita nggak baca. Nah, ini yang membuat mungkin kaget karena apa yang kita pelajari bukan hanya, kalau misalnya dulu saya belajar hanya mukoror atau diktat aja gitu. Ini kita harus punya banyak maklumat gitu. Dan ternyata yang lebih penting lagi naik level setelah maklumat adalah apakah kita menghadirkan hasbah matlub. Artinya ketika berbicara hanya misalnya disebutkan di soal adalah bagaimana pendapatmu tentang pemikiran Nahwu Sibawayh. Berarti otomatis kita harus membaca dulu pemikirannya Sibawayh. Betul. Kita harus tahu Nahwu yang dimaksud di sini apa. Betul. Apakah di Alkitab yang punya Sibawayh hanya ada Nahwu? Nah, jadi hal-hal seperti ini Pak gitu, yang membuat saya kaget mungkin ketika sampai di sini dan bacaan tentang turosnya belum sejauh itu. Gitu. Itu gimana caranya supaya beradaptasi dengan kondisi akademis seperti itu akhirnya? Iya, jadi benar cara beradaptasinya memang pertama-tama kita di kelas itu lebih banyak sama dosennya itu diberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang semakin banyak kita bertanya, semakin banyak kita punya rasa ingin tahu dan akhirnya membaca. Gitu kan, ketika kita mempunyai banyak, saya merasa ketika kita mempunyai banyak kegelisahan akhirnya kita banyak mencari kan Pak ya. Nah, terus kemudian ya caranya bagaimana untuk sampai kepada pemikiran-pemikiran itu, saya biasanya nanya sama dosen buku-buku yang menjadi referensi untuk kami baca. Nah, jadi kita mempelajari misalnya teori-teori Sibawayh. Gitu. Jadi buku teori-teorinya, atau misalnya biasanya kalau saya tuh langsung terjun, jadi saya tuh sampai di kelas dulu jarang sekali duduk sama teman Indonesia. Jadi saya datang langsung cari teman Tunis. Gitu, untuk memang mengasah bahasa. Terus kemudian dengan teman Tunis ini memang akhirnya saya juga sampai. Itu satu kelas berapa orang Ulfa waktu itu? Waktu masuk? Satu kelas kalau misalnya masih awal itu bisa sampai 30-40 gitu. S2 memang lebih sedikit Pak, gitu 30-40. Jadi masuk setiap hari dan emang lebih belajar akhirnya dengan teman-teman Tunis. Saya kalau pulang sekolah, terus habis itu kita lanjut ke maktabah, terus kemudian biasa saya naik juga ke maktabah, saya bacain tuh katalog buku satu-satu, saya bacain yang berhubungan dengan, kira-kira yang berhubungan dengan misalnya linguistik, saya catat bukunya ini. Saya catat dulu karena kan belum bisa dipinjam. Betul. Gitu. Saya catat kalau linguistik ini, kalau misalnya balagoh ini, kalau sorof ini, dan lain sebagainya. Setelah itu baru sekiranya saya saring lagi mana nih yang mendekati dengan pelajaran yang tadi disebutkan sama dosen saya, baru saya baca beberapa literatur gitu. Itu cara saya membangun
membangun kholfiyah berpikir tentang bahasa. Terus kemudian bukan sampai di situ aja, saya kalau dengan teman tunis itu emang kayak sistemnya jadi latihan diskusi gitu. Jadi dia coba kasih pertanyaan, terus kemudian kita diskusi. Tapi nggak sampai hanya diskusi, saya akhirnya juga mencoba bagaimana menuangkannya. Kan kadang ketika kita ngomong sama kita menulis beda ya Pak? Betul. Gitu. Jadi waktu itu ini penting sekali untuk pemirsa ketahui, karena kuliah di negara-negara yang berbeda bahasa dengan kita memang harus cepat adaptasi. Nah, ketika Ulfa ketemu orang Tunis, waktu itu responnya mereka langsung klik atau masih butuh waktu tadi untuk berdiskusi itu dengan teman-teman Tunis ini? Iya benar, bagus sekali nih pertanyaannya Gus Dubes. Saya senang sekali ditanyakan seperti ini karena memang kita sebagai mahasiswa asing ya di luar negeri itu kadang kagok untuk adaptasi dengan bahasa. Saya pertama kali ngajukan takdim bahas itu teman-teman semuanya bawa kertas. Saya berusaha untuk menguasainya. Jadi sudah saya hafalkan, sudah saya kembangkan gitu. Tapi ternyata waktu itu ada teman yang komen, dia bilang saya tidak paham apa yang kamu sampaikan. Itu nggak hanya 1-2 Pak. Terus kemudian saya pikir kayaknya saya harus lebih banyak mengasah bahasa saya gitu. Setelah itu saya akhirnya lebih sering juga takdim bahas, presentasi. Terus kemudian untuk bertemu dengan teman gitu kan, akhirnya ada salah satu teman saya ini di kelas memang dia yang paling rajin saya lihat. Terus kemudian saya berusaha selalu mendekati dia, nanya tadi dosen menjelaskan apa, kamu nyatet apa gitu, apa yang kamu tangkap gitu. Nah, dan saya salut dengan teman saya ini, dia itu tidak pernah meremehkan saya gitu. Ketika misalnya kadang kita kalau ngomong salah kita diketawain ya Pak gitu. Jadi kalau saya secara pribadi mentalnya serasa jatuh. Tapi yang sampai saya bertanya sama dia bahwa kenapa kalau saya salah kamu tidak pernah langsung koreksi saya. Iya. Betul Pak. Terus dia bilang ada saatnya kamu akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi saya memberikan kamu keberanian dulu. Wah, itu bagus ya, dukungan dari kawan-kawan kamu sekelas ya, untuk tumbuh, menyampaikan ekspresi. Ya. Betul, Pak, hebat betul. juga ya. Iya, jadi mereka benar-benar memberikan saya ruang untuk berbicara, ruang untuk berbuat salah, ruang untuk melakukan eksperimen belajar yang tidak apa-apa untuk kita gagal dan salah sih. Di situ sih Pak, saya berulang-ulang kali gitu. Jadi kalau latihan soal itu satu pelajaran saya bisa latihan soal untuk buat esai itu sampai 7-8 kali gitu. Iya, karena Ulfa ini lulus dari Al-Azhar, kemudian ke Universitas 9 April, sudah punya modal. Ya, ditempa dengan sistem di Al-Azhar, saya kira ya punya modal lah, sehingga cepat beradaptasi. Jadi, tapi intinya memang harus menguasai bahasa Arab, ya, karena apalagi jurusan kuliahnya dari jurusan bahasa Arab. Nah, sekarang kalau dari segi dosen, saya betul-betul kagum sama dosen-dosenmu tuh, tim penguji, karena ya saya ini juga malang melintang lah, pengalaman ketemu guru besar ya, para pemikir di dunia, di Mesir, di kawasan Timur Tengah. Itu bagaimana kamu dosen-dosen, kualitas dosen-dosenmu di kampus tuh kok bisa menguasai tentang sastra, tentang bahasa Arab, linguistik itu sekeren itu bagaimana? Saya tuh terus aja pengen tuh kuliah apalagi saya setelah tahu Universitas Tunis saya tertarik. Nah, kamu ceritakan dosen-dosenmu itu? Iya, dosen-dosen saya mungkin yang
Kalau Bapak ingat yang paling keren Ustadz Sa'di Syukri ya. Iya, betul. Itu beliau memang Oh, itu pintar sekali. Itu iya, pintar. Itu pintar. Beliau, Itu memang bintangnya di situ. Bintangnya di linguistik beliau bintangnya gitu. Karena beliau juga menguasai 3 bahasa. Beliau Prancis bisa, bahasa Inggris bisa, Pak. Wow, Gitu. wow. Jadi beliau pernah ngajar juga bahasa, waktu saya semester 2 pernah mengampu bahasa Inggris dan bahasa Arab linguistik. Wow, wow, Gitu. wow. Jadi beliau bisa 3 bahasa, terus kemudian mungkin betul. Jadi mengapa beliau memiliki kemampuan sebagai dosen yang sangat baik, karena memang penguasaan bahasa, terus kemudian memang banyak sekali membandingkan antara literatur Arab, bukan hanya sekedar membaca, tapi memang membandingkan dan mengkritik, sehingga dosen-dosen di sana mempunyai kemandirian dalam berpikir. Betul, jadi mereka betul, mempunyai karakteristik. Iya, gitu. karena siapa tadi Sa'di Syukri itu kan menguasai klasik ya, kuasai banget dia. Lalu kemudian wacana kontemporer dan linguistik barat ya. Lalu saya selalu kagum Ulfa, karena kalau ketemu orang pinter tuh, wah saya adrenalin saya tuh muncul gitu untuk belajar dan untuk berdiskusi, ingin tahu dari dia itu. Jadi dosen-dosen kamu itu selain menguasai bahasa Arab, bahasa Prancis sudah pasti, juga bahasa Inggris. Kalau pembimbingmu tuh Nurul Huda Badis itu juga keren juga itu. Iya, beliau juga bahasa Prancis bisa, bahasa Inggris bisa gitu. Keahliannya apa? Kalau keahlian beliau emang fokus kepada dalalah, semantik. Semantik ya. Semantik. Mengampu memang semantik, balaghah juga gitu ngambilnya. Ya, sekarang pemirsa kita akan masuk pada tesis yang ditulis oleh Ulfa, karena tesisnya ini membandingkan antara kamus-kamus kamus-kamus di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia, apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, Ulfa sekarang cerita, nah ini studi yang bagus sekali, jarang-jarang studi komparasi dalam konteks mu'jam, kamus-kamus itu. Nah, kita minta Ulfa untuk sedikit berbagi kajiannya apa, lalu hasil kajiannya seperti apa. Ini bukan sidang ujian Ulfa, jadi Ulfa kan udah lulus Kamlot, jadi Ulfa kita minta berbagi kepada pemirsa. Ya, jadi waktu itu saya menulis tesis dengan judul Namadzij min Dirasa Mujamiyah At-Taraduf wa Tadad wal Mustarak Al-Lafzi Dirasa Muqaranah bainal lughal Arabiyyah wal lughah Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesianya kira-kira contoh-contoh leksikal, sinonim, antonim, homonim antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Mungkin saya awali dengan apa sih pentingnya studi komparatif itu, Pak. Jadi studi komparatif ini kalau di Tunis sendiri memang kenapa dianjurkan, karena mereka sebagai orang Arab ingin melihat bahasa bukan hanya sebagai bahasa, tapi ingin melakukan studi banding. Sementara dosen-dosen atau orang yang berbahasa Arab ini tidak menguasai bahasa lain. Misalnya mereka tidak menguasai bahasa Indonesia. Maka mereka butuh perantara. Nah, murid-murid ini, mahasiswa seperti saya, menjadi perantara yang menerjemahkan literatur bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi studi komparasi ini juga emang dianjurkan karena mempunyai dampak yang positif bagi Universitas Tunis umumnya. Ya, tentu juga bagi kita, bagi KBRI Tunis sangat senang, karena salah satu promosi budaya adalah promosi bahasa. Jadi jujur Ulfa, saya sebagai duta besar sangat senang dengan kajianmu itu, karena kamu membantu peran-peran yang harus dilakukan oleh KBRI Tunis mempromosikan bahasa Indonesia. Nah, temuannya apa itu Ulfa yang dalam kajianmu itu? Dalam kajiannya, alhamdulillah saya waktu itu berusaha, jadi yang saya perhatikan studi komparasi antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini betul mengambil misalnya pemikir-pemikir yang ada di Mesir, misalnya Ahmad Mukhtar Umar, atau misalnya
beberapa Ibrahim Anis gitu. Namun dalam studi saya secara aplikasi saya memakai teori yang memang dipakai oleh Tunis. Teori ini yang dipakai oleh Tunis dan juga dipakai oleh Prancis. Jadi bagaimana kita membandingkan dua bahasa dengan teori linguistik, Pak? Yeah. Mungkin lebih contoh simpelnya adalah misalnya kita memahami kata kursi. Nah, kursi di bahasa Arab sama bahasa Indonesia sama kan, Pak? Sama-sama katanya. Tapi bagi politisi agak mahal harganya kursi itu. Ya, ini bukan kursi di DPR, ini kursi yang kita duduki sekarang. Kursi yang kita duduki, ya, Pak. Iya, jadi kursi, ya betul Pak, seperti itu. Jadi maksudnya tadi kursi mempunyai makna. Betul. Ya. Ketika Bapak bilang kursi, pemirsa di rumah membayangkan kursi yang lain. Betul, gitu. betul. Sementara saya misalnya sebagai seorang mahasiswi membayangkan kursi yang ada di kelas. Betul. Nah, disinilah muncul masalahnya gitu. Kenapa antara satu orang dengan orang yang lain ketika disebutkan kata kursi berbeda tasawurnya. Betul. Nah, teori ini yang saya pakai. Jadi teori ini saya kaji dalam orang Indonesia. Kalau kita misalnya sebut kursi, apa yang ada di tasawurnya? Betul. Dalam orang Arab ketika kita sebutkan kursi, apa tasawurnya? Tasawur dan ciri-ciri ini saya rangkum dalam tabel gitu. Jadi mana kesamaan kata kursi dalam bahasa Arab dan kata kursi dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi, apa yang membedakan tasawurnya itu, konotasi antara orang Arab dengan orang Indonesia itu apa perbedaannya, apa persamaannya, Pak? Persamaannya ya mungkin tempat duduk, terus kemudian mempunyai 4 kaki, ada yang mempunyai sandaran, ada yang mempunyai lengan, terus ada yang empuk gitu kan, tapi ada juga yang terbuat dari kayu gitu. Jadi saya mengambil sampel-sampel nama-nama kursi, misalnya kursi bar, kursi makan, terus kemudian sofa gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, misalnya dalam bahasa Arab sofa itu arikah gitu, tapi kita juga punya apakah sofa yang di bahasa Indonesia sama dengan sofa yang ada di bahasa Arab, seperti itu. Terus mungkin yang menarik adalah kesamaannya tadi, seperti yang Bos Tubes sebutkan, ketika menyebut kursi berarti ada majas. Betul. Nah, di majas ini apakah ada juga dalam bahasa Arab? Ada, gitu. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang saya coba sandingkan dan bandingkan. Oh, bahwa mungkin kata kursi kita dalam bahasa Arab itu diambil dari, kata kursi kita dalam bahasa Indonesia bisa saja berasal dari bahasa Arab gitu. Karena mungkin seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kan menyerap bahasa juga dari bahasa Arab gitu, karena kita bukan asli Muslim gitu. Banyak bahasa-bahasa yang kita serap karena agama. Betul. Dan dalam bahasa diplomasi itu, Ulfa, sejak zaman dulu setiap bangsa itu saling belajar dalam bahasa take and give atau al-akhdu wal-ato, ya. Karena kita Muslim, tentu ada bahasa Arab seperti kursi tadi, dan ya bahasa bagian dari bahasa diplomasi. Terakhir nih, Ulfa, kalau Ulfa ingin berpesan kepada pemirsa di tanah air, kalau ingin kuliah di Tunis, ingin kuliah di 9 April ini, apa yang harus dipersiapkan supaya bisa lulus dengan sangat baik, membanggakan seperti Ulfa? Itu apa pesan-pesannya? Mungkin pesan-pesannya adalah ya bertahan kali, Pak, gitu. Bertahan, jadi maksudnya untuk meraih sesuatu itu kita harus bertahan dan bersabar, Pak. Terus mungkin lebih kepada, karena ini jurusan bahasa, jadi memang harus lebih banyak praktek dan juga belajar. Belajarnya ini bukan hanya belajar hanya teori, tapi lebih banyak ke menulis dan diskusi. Kurang lebih itu sih, Pak. Iya, jadi terima kasih Ulfa atas ilmunya, atas informasinya yang sangat berharga. Saya selalu mengatakan belajar dari pengalaman itu lebih mahal, ya, lebih tepat, karena kalau kita cuma belajar dari buku-buku, ya tidak ada nuansa, ya, tidak ada nuansa seperti yang Ulfa katakan tadi. Bertahan dalam artian ya harus tekun, ya, harus banyak belajar, bahasa Arabnya diperbaiki. Dan saya sebagai duta besar berharap bahwa ya Ulfa bukan yang pertama dan terakhir di
Universitas 9 April ini harus ada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Bahkan saya punya program mendorong supaya mahasiswa Indonesia ini tidak hanya di Zaytuna saja, tetapi di Manuba, di SUS, di Sfax, ya kan, di 9 April. Jadi para pemirsa, tanpa terasa kita sudah mendengarkan dengan seksama pengalaman saudari Ulfa ini, pengalaman yang sangat berharga, dan terima kasih Ulfa atas waktunya. Ulfa ini akan kembali ke tanah air, mungkin ingin berjumpa dengan keluarganya, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Terima kasih banyak, Pak. Dan sukses dalam perjalanan setelah ini. Ilmu Ulfa sangat bermanfaat bagi Indonesia, terutama studi bahasa Arab itu studi yang sangat langka, Ulfa. Maka nanti setelah Ulfa pulang, kabarin saya, nanti saya perkenalkan ke program studi budaya dan bahasa Universitas Indonesia. Jadi Ulfa bisa ngajar di sana atau ngajar di UIN, ya kan. Saya punya banyak teman-teman rektor. Selamat Ulfa ya, mudah-mudahan ya selamat dalam perjalanan. Para pemirsa, sekian, insya Allah kita akan berjumpa esok hari untuk berbincang pada tema-tema yang lain. Saya akan banyak mengundang para mahasiswa untuk bercerita bagaimana pengalaman kuliah di sini, pengalaman jadi mahasiswa, dan kebetulan bulan Ramadan ini banyak dari mahasiswa kita yang sedang ujian S2, akan lahir generasi-generasi baru yang akan pulang mengabdi kepada Indonesia, kepada tanah air, dan kepada Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.